operasi terhadap basis pendudukan Amerika Serikat di Irak. Adapun perlawanan itu dilakukan selama 9 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, 2 tentara Israel dilaporkan tewas. Dikutip dari Al-Mayadinat, perlawanan Islam di Irak menargetkan pos militer Hanita dan perbatasan Lebanon Palestina. Adapun serangan itu terjadi pada Rabu 25 Oktober sore. Mereka melaporkan telah menargetkan situs Al-Bahri dan Hanita sekira pukul 15:25 waktu setempat. Dalam penyerangan itu, mereka juga mengklaim sejumlah peralatan teknis musuh berhasil dihancurkan. Tak hanya situs Hanita, namun perlawanan Islam di Irak juga menargetkan pangkalan pendudukan Amerika Suriah. Adapun pangkalan Amerika Serikat yang dimaksud adalah Bandara Abu Hajar Karab Aljir. Serangan kali ini perlawanan Islam di Irak menggunakan rudal untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat selama beberapa jam terakhir. Mereka pun mengaku bertanggung jawab atas operasi yang menargetkan Bandara Abu Hajar Karab Aljir. Pendudukan Amerika Serikat di timur laut Suriah pun membenarkan serangan tersebut. Militan Hamas melakukan pembantaian terhadap warga sipil Israel yang ada di Kibbutz Be'eri. Warga Israel pun langsung berlari ketakutan menghindar dari penyergapan yang dilakukan oleh militan Hamas. Video pembantaian militan Hamas itu telah diunggah oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF, namun video tersebut kembali diunggah oleh The Jerusalem Post melalui akun Instagramnya pada Kamis 26 Oktober. Detik-detik pembantaian warga Israel pun terekam oleh kamera keamanan di pintu masuk kibbutz. Terlihat mobil militan Hamas kehilangan kendali dan menabrak gerbang. Mereka pun disebut hendak melakukan pembantaian terhadap warga sipil Israel. Mengetahui hal itu, pasukan khusus Israel langsung gerak cepat terjun ke lokasi. Mereka mengevakuasi dan mengarahkan warga sipil ke tempat yang lebih aman. Bahkan pasukan komando terlihat memindai area tersebut, namun dalam video itu tak diberikan keterangan apakah militan Hamas berhasil tertangkap oleh pasukan khusus Israel. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar ke KPU sebagai Capres-Cawapres pada Rabu 25 Oktober. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo memberikan peringatan kepada Gibran. Dalam peringatan tersebut, FX Rudi pun menyinggung soal etika. Dikutip dari tribunnews.com, FX Rudi berharap agar Gibran segera mengundurkan diri sebagai kader PDIP dan menyerahkan KTA. Pihaknya pun meminta agar Gibran memperlihatkan punggungnya dan mengundurkan diri. Ia pun tidak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran masih sebagai kader PDIP namun menjadi cawapres dari Prabowo. Pasalnya, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres. Lantas dalam pernyataannya, FX Rudi menyinggung soal etika yang harus dilakukan oleh Gibran. Ia mengatakan PDIP tidak perlu memecat Gibran, sebaliknya Gibran sendiri yang harus sadar dan datang untuk mengundurkan diri. Hal itu pun disampaikan FX Rudi sesuai dengan etika budaya dan bangsa Indonesia. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan ucapan selamat dan sukses bagi Gibran yang akan berlaga dalam Pilpres 2024. FX Rudi berharap tidak ada permusuhan, justru persahabatan terus berjalan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar ke KPU pada Rabu 25 Oktober. Sementara kini PDIP mulai bersuara seusai Prabowo dan Gibran kian melangkah sebagai capres-cawapres. Dikutip dari Kompas.com, suara PDIP mulai terdengar seusai Prabowo Gibran mendaftarkan diri ke KPU. Momen itu beriringan dengan rapat rutin Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD yang selalu digelar pada Rabu tiap pekannya. Namun rapat tersebut digelar tidak seperti biasanya. Hal itu dikarenakan rapat kemarin dihadiri lengkap oleh struktur pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga pengurus TNP pun turut hadir. Dalam rapat itu terlihat pula mantan Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Bakal calon wakil presiden yang diusung Mahfud MD juga ikut hadir, sedangkan Ganjar Pranowo masih berada di Lampung. Di satu sisi, Puan menyatakan bahwa partainya sudah menerima Gibran menjadi cawapres Prabowo. Pasalnya Gibran sudah berpamitan dengan Puan, namun pamitan itu bukan sebagai tanda keluar dari PDIP, melainkan sinyal menjadi cawapres Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, Puan menilai Gibran masih kader PDIP lantaran belum mengembalikan KTA hingga mengundurkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Cekcok terjadi antara PBB dan Israel di tengah perang memanas dengan Hamas. Pasalnya, Israel disebut salah mengartikan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB Antonio Guterres. Buntut dari hal itu, Guterres pun mengaku marah dengan Israel. Dikutip dari Reuters, kemarahan itu disampaikan melalui sebuah pernyataan pers di New York. Dalam pernyataan tersebut, Guterres tidak secara langsung menyebut nama Israel. Namun ia menyinggung soal pidatonya yang telah disampaikan pada Selasa 24 Oktober silam. Pihaknya mengaku terkejut lantaran Israel salah mengartikan pernyataannya. Guterres pun menyangkal bahwa pernyataan dalam pidatonya itu berarti membenarkan serangan Hamas. Lantas ia pun menjelaskan kembali terkait arti dari pernyataan yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa keluhan rakyat Palestina tidak membenarkan serangan mengerikan yang dilakukan oleh Hamas. Bahkan serangan-serangan itu tidak bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina. Diketahui sebelumnya, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengecam pernyataan Guterres. Gilad mengatakan bahwa Guterres telah memberikan pernyataan dengan menyebut serangan Israel di Gaza sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional. Lantas Gilad pun meminta Guterres untuk mengundurkan diri. Even war as rules. We must demand that all parties uphold and respect their obligations under international humanitarian law. Take constant care in the conduct of military operations to spare civilians, and respect and protect hospitals, and respect the inviolability of UN facilities, which today are sheltering more than 600,000 Palestinians. Perang Hamas-Israel yang semakin memanas justru diprediksi akan menciptakan pertempuran paling sengit sejak Perang Dunia II. Bahkan perang tersebut diprediksi akan berlangsung selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, konflik antara Hamas-Israel disebut akan menyebar hingga menyeret Lebanon dan Iran. Dikutip dari New York Times, prediksi itu disampaikan oleh ahli strategi militer Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel Thomas Arnold. Ia mengatakan Hamas dan Israel membuat segalanya jauh lebih sulit. Bahkan Arnold menyebut kondisi akan semakin buruk lantaran operasi di Gaza akan menyeret penyebaran konflik ke Lebanon dan Iran. Arnold mengatakan ada kemungkinan perang terjadi di daerah yang padat penduduk hingga mengakibatkan banyak warga sipil tewas. Prediksi ini diperkuat oleh pernyataan dari seorang jurnalis Amerika Serikat yakni Seymour Hersh. Ia mengatakan Israel memiliki tekad mengubah Gaza menjadi Hiroshima. Hanya saja dalam perang tersebut Israel tidak menggunakan nuklir. Sebagai gantinya Israel menggunakan bom-bom berpemandu buatan Amerika Serikat. Pihaknya mengklaim bom tersebut mampu menembus hingga kedalaman 30-50 meter sebelum meledak. Perang Hamas-Israel tidak hanya mengakibatkan banyak warga sipil yang tewas, namun perang berkepanjangan dengan Hamas mampu membuat Israel terancam kelaparan. Tak hanya itu, perang tersebut juga mengakibatkan impor Israel yang turut terancam. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu terjadi saat perusahaan pelayaran kargo besar Taiwan memberikan respon terhadap perang Israel-Hamas. Pihaknya menyatakan sebuah klausel kontrak yang membebaskan para pihak dari tanggung jawab dan kewajiban. Kondisi itu terjadi jika ada peristiwa yang luar biasa seperti perang dan bencana alam. Maka perusahaan tersebut akan membatalkan rencana pemberhentian salah satu kapalnya di pelabuhan Ashdod, Israel. Adapun pemberhentian itu dengan alasan situasi tidak aman yang berkelanjutan. Perlu diketahui pelabuhan Ashdod terletak hanya 25 mil dari Tel Aviv. Pelabuhan tersebut merupakan pintu gerbang maritim penting untuk segala jenis barang yang dikirim dari dan ke Israel. Ashdod juga dikelilingi oleh perusahaan logistik dan gudang yang serupa dengan pelabuhan terkemuka lainnya di seluruh dunia. Namun pelabuhan itu juga terletak di dekat perbatasan Gaza dengan jarak sekira 31 mil. Sehingga saat Israel melakukan serangan ke Gaza, sedikit banyak pelabuhan Ashdod juga terkena dampaknya. Terungkap rahasia besar serangan yang dilakukan militan Hamas ke Israel pada 7 Oktober silam. Pasalnya terbongkar bahwa militan Palestina mendapat pelatihan militer dari Iran sebelum melancarkan serangan tersebut. Setidaknya ada 500 militan Hamas yang mendapat pelatihan dari Iran.
Dikutip dari Al Arabianet, rahasia itu dibongkar oleh seorang intelijen yang tak disebutkan namanya, yang menyampaikan informasi tersebut kepada surat kabar Amerika Serikat, yakni The Wall Street Journal. Sumber tersebut mengatakan bahwa hampir 500 militan dari Hamas dan kelompok sekutunya. Tak hanya Hamas, namun gerakan Jihad Islam Palestina atau Al-Quds mendapat pelatihan serupa dari Iran. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat. Mereka melaporkan bahwa Iran secara teratur melatih militan Palestina di Iran dan tempat lain. Namun mereka tidak memiliki indikasi adanya pelatihan kolektif sebelum serangan itu terjadi. Mereka pun tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Iran melakukan latihan khusus untuk mempersiapkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober silam. Di satu sisi, tentara Israel berbicara tentang peran Iran dalam membantu Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Hal itu disampaikan oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel pada Rabu 25 Oktober. Ia mengatakan Iran membantu Hamas secara langsung dalam bentuk dana, pelatihan, senjata, hingga teknologi. Taktik cerdik militan Hamas dalam penyerangan ke arah Israel, pasalnya Hamas menyusup ke Israel dari jalur Gaza melalui laut. Kondisi ini membuat militan Hamas dan tentara Israel terlibat adu tembak di perairan. Inilah rekaman video dramatis perang laut yang terjadi antara Israel dan Hamas. Adapun video tersebut telah dirilis oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF melalui akun Twitternya pada Rabu 25 Oktober. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan dua militan Hamas yang sedang berenang di tengah laut. Mengetahui hal tersebut, tentara Zionis langsung melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Bahkan kapal speedboat dikerahkan untuk menggagalkan aksi penyelinapan dari tentara Israel itu. Dalam keterangannya, IDF mengklaim adu tembak di laut itu terjadi di wilayah Sikim. IDF mengklaim tentara Israel berhasil menembak tewas dua militan Hamas. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh militan Palestina. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas telah melakukan serangan serupa ke Israel bagian selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari, sementara taktik serupa juga dilakukan oleh Brigade Al-Qassam pada Selasa 24 Oktober. Aksi baku tembak kembali terjadi antara Hizbullah dengan tentara Israel. Kondisi itu terjadi saat Israel melakukan serangan balas dendam di Lebanon Selatan. Israel mengklaim terjadi baku tembak secara intens dengan kelompok bersenjata Hizbullah selama beberapa jam. National News Agency mengatakan serangan itu terjadi pada Rabu 25 Oktober malam. Israel disebut melakukan pengeboman di pinggiran desa-desa Lebanon, Yaron, dan Bin Jibel. Adapun pengeboman itu terjadi sebagai balasan atas peluru kendali ke sebuah pemukiman Israel di Galilea Atas. Musuh disebut menyerang pemukiman Israel pada Sabtu 21 Oktober silam. Menanggapi serangan tersebut, Israel melancarkan balasan dengan menargetkan 3 desa di Lebanon Selatan. 3 desa itu diantaranya Alma, Al-Sab, Ramia, Al-Dahira, dan Al-Boune. Hal tersebut disampaikan pula oleh pasukan pertahanan Israel IDF melalui akun Twitternya pada Kamis 26 Oktober. Mereka mengklaim Israel terlibat baku tembak dengan Hizbullah. Adapun ketegangan meningkat terjadi selama beberapa jam terakhir. Namun IDF mengklaim tentara Israel berhasil menyerang sebuah pos Hizbullah. Menurut sejumlah laporan media Israel, sirine terdengar beberapa kali di Israel bagian utara. Tak hanya itu, namun suara ledakan dari pencekatan rudal-rudal Iron Dome Israel juga terdengar di seluruh distrik di kota Tirus di Lebanon Selatan dan Bin Jibel. Perlawanan Islam di Irak melakukan operasi terhadap basis pendudukan Amerika Serikat di Irak. Adapun perlawanan itu dilakukan selama 9 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, 2 tentara Israel dilaporkan tewas. Dikutip dari Al-Mayadinat, perlawanan Islam di Irak menargetkan pos militer Hanita dan perbatasan Lebanon Palestina. Adapun serangan itu terjadi pada Rabu 25 Oktober sore. Mereka melaporkan telah menargetkan situs Al-Bahri dan Hanita sekira pukul 15.25 waktu setempat. Dalam penyerangan itu, mereka juga mengklaim sejumlah peralatan teknis musuh berhasil dihancurkan. Tak hanya situs Hanita, namun perlawanan Islam di Irak juga menargetkan pangkalan
pangkalan pendudukan Amerika Suriah. Adapun pangkalan Amerika Serikat yang dimaksud adalah Bandara Abu Hajar Karab Algir. Sedangkan kali ini perlawanan Islam di Irak menggunakan rudal untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat selama beberapa jam terakhir. Mereka pun mengaku bertanggung jawab atas operasi yang menargetkan Bandara Abu Hajar Karab Algir. Pendudukan Amerika Serikat di timur laut Suriah pun membenarkan serangan tersebut. Militan Hamas melakukan pembantaian terhadap warga sipil Israel yang ada di Kibbutz Be'eri. Warga Israel pun langsung berlari ketakutan menghindar dari penyergapan yang dilakukan oleh militan Hamas. Video pembantaian militan Hamas itu telah diunggah oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF, namun video tersebut kembali diunggah oleh The Jerusalem Post melalui akun Instagramnya pada Kamis 26 Oktober. Detik-detik pembantaian warga Israel pun terekam oleh kamera keamanan di pintu masuk kibbutz. Terlihat mobil militan Hamas kehilangan kendali dan menabrak gerbang. Mereka pun disebut hendak melakukan pembantaian terhadap warga sipil Israel. Mengetahui hal itu, pasukan khusus Israel langsung gerak cepat terjun ke lokasi. Mereka mengevakuasi dan mengarahkan warga sipil ke tempat yang lebih aman. Bahkan pasukan komando terlihat memindai area tersebut, namun dalam video itu tak diberikan keterangan apakah militan Hamas berhasil tertangkap oleh pasukan khusus Israel. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rekabuming Raka resmi mendaftar ke KPU sebagai Capres-Cawapres pada Rabu 25 Oktober. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo memberikan peringatan kepada Gibran. Dalam peringatan tersebut, FX Rudi pun menyinggung soal etika. Dikutip dari tribunnews.com, FX Rudi berharap agar Gibran segera mengundurkan diri sebagai kader PDIP dan menyerahkan KTA. Pihaknya pun meminta agar Gibran memperlihatkan punggungnya dan mengundurkan diri. Ia pun tidak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran masih sebagai kader PDIP namun menjadi cawapres dari Prabowo. Pasalnya, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres. Lantas dalam pernyataannya, FX Rudi menyinggung soal etika yang harus dilakukan oleh Gibran. Ia mengatakan PDIP tidak perlu memecat Gibran, sebaliknya Gibran sendiri yang harus sadar dan datang untuk mengundurkan diri. Hal itu pun disampaikan FX Rudi sesuai dengan etika budaya dan bangsa Indonesia. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan ucapan selamat dan sukses bagi Gibran yang akan berlaga dalam Pilpres 2024. FX Rudi berharap tidak ada permusuhan, justru persahabatan terus berjalan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar ke KPU pada Rabu 25 Oktober. Sementara kini PDIP mulai bersuara seusai Prabowo dan Gibran kian melangkah sebagai capres-cawapres. Dikutip dari Kompas.com, suara PDIP mulai terdengar seusai Prabowo Gibran mendaftarkan diri ke KPU. Momen itu beriringan dengan rapat rutin Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD yang selalu digelar pada Rabu tiap pekannya. Namun rapat tersebut digelar tidak seperti biasanya. Hal itu dikarenakan rapat kemarin dihadiri lengkap oleh struktur pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga pengurus TNP pun turut hadir. Dalam rapat itu terlihat pula mantan Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Bakal calon wakil presiden yang diusung Mahfud MD juga ikut hadir, sedangkan Ganjar Pranowo masih berada di Lampung. Di satu sisi, Puan menyatakan bahwa partainya sudah menerima Gibran menjadi cawapres Prabowo. Pasalnya Gibran sudah berpamitan dengan Puan, namun pamitan itu bukan sebagai tanda keluar dari PDIP, melainkan sinyal menjadi cawapres Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, Puan menilai Gibran masih kader PDIP lantaran belum mengembalikan KTA hingga mengundurkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cekcok terjadi antara PBB dan Israel di tengah perang memanas dengan Hamas. Pasalnya, Israel disebut salah mengartikan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB Antonio Guterres. Buntut dari hal itu, Guterres pun mengaku marah dengan Israel.
Dikutip dari Reuters, kemarahan itu disampaikan melalui sebuah pernyataan pers di New York. Dalam pernyataan tersebut, Guterres tidak secara langsung menyebut nama Israel. Namun ia menyinggung soal pidatonya yang telah disampaikan pada Selasa 24 Oktober silam. Pihaknya mengaku terkejut lantaran Israel salah mengartikan pernyataannya. Guterres pun menyangkal bahwa pernyataan dalam pidatonya itu berarti membenarkan serangan Hamas. Lantas ia pun menjelaskan kembali terkait arti dari pernyataan yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa keluhan rakyat Palestina tidak membenarkan serangan mengerikan yang dilakukan oleh Hamas. Bahkan serangan-serangan itu tidak bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina. Diketahui sebelumnya Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengecam pernyataan Guterres. Gilad mengatakan bahwa Guterres telah memberikan pernyataan dengan menyebut serangan Israel di Gaza sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional. Lantas Gilad pun meminta Guterres untuk mengundurkan diri. Even war has rules. We must demand that all parties uphold and respect their obligations under international humanitarian law. Take constant care in the conduct of military operations to spare civilians, and respect and protect hospitals, and respect the inviolability of UN facilities, which today are sheltering more than 600,000 Palestinians. Perang Hamas-Israel yang semakin memanas justru diprediksi akan menciptakan pertempuran paling sengit sejak Perang Dunia II. Bahkan perang tersebut diprediksi akan berlangsung selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, konflik antara Hamas-Israel disebut akan menyebar hingga menyeret Lebanon dan Iran. Dikutip dari New York Times, prediksi itu disampaikan oleh ahli strategi militer Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel Thomas Arnold. Ia mengatakan Hamas dan Israel membuat segalanya jauh lebih sulit. Bahkan Arnold menyebut kondisi akan semakin buruk lantaran operasi di Gaza akan menyeret penyebaran konflik ke Lebanon dan Iran. Arnold mengatakan ada kemungkinan perang terjadi di daerah yang padat penduduk hingga mengakibatkan banyak warga sipil tewas. Prediksi ini diperkuat oleh pernyataan dari seorang jurnalis Amerika Serikat yakni Seymour Hersh. Ia mengatakan Israel memiliki tekad mengubah Gaza menjadi Hiroshima. Hanya saja dalam perang tersebut Israel tidak menggunakan nuklir. Sebagai gantinya Israel menggunakan bom-bom berpemandu buatan Amerika Serikat. Pihaknya mengklaim bom tersebut mampu menembus hingga kedalaman 30-50 meter sebelum meledak. Perang Hamas-Israel tidak hanya mengakibatkan banyak warga sipil yang tewas, namun perang berkepanjangan dengan Hamas mampu membuat Israel terancam kelaparan. Tak hanya itu, perang tersebut juga mengakibatkan impor Israel yang turut terancam. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu terjadi saat perusahaan pelayaran kargo besar Taiwan memberikan respon terhadap perang Israel-Hamas. Pihaknya menyatakan sebuah klausel kontrak yang membebaskan para pihak dari tanggung jawab dan kewajiban. Kondisi itu terjadi jika ada peristiwa yang luar biasa seperti perang dan bencana alam. Maka perusahaan tersebut akan membatalkan rencana pemberhentian salah satu kapalnya di pelabuhan Ashdod, Israel. Adapun pemberhentian itu dengan alasan situasi tidak aman yang berkelanjutan. Perlu diketahui pelabuhan Ashdod terletak hanya 25 mil dari Tel Aviv. Pelabuhan tersebut merupakan pintu gerbang maritim penting untuk segala jenis barang yang dikirim dari dan ke Israel. Ashdod juga dikelilingi oleh perusahaan logistik dan gudang yang serupa dengan pelabuhan terkemuka lainnya di seluruh dunia. Namun pelabuhan itu juga terletak di dekat perbatasan Gaza dengan jarak sekira 31 mil. Sehingga saat Israel melakukan serangan ke Gaza, sedikit banyak pelabuhan Ashdod juga terkena dampaknya. Terungkap rahasia besar serangan yang dilakukan militan Hamas ke Israel pada 7 Oktober silam. Pasalnya terbongkar bahwa militan Palestina mendapat pelatihan militer dari Iran sebelum melancarkan serangan tersebut. Setidaknya ada 500 militan Hamas yang mendapat pelatihan dari Iran. Dikutip dari Al Arabiya.net, rahasia itu dibongkar oleh seorang intelijen yang tak disebutkan namanya, yang menyampaikan informasi tersebut kepada surat kabar Amerika Serikat, yakni The Wall Street Journal. Sumber tersebut mengatakan bahwa hampir 500 militan dari Hamas dan kelompok sekutunya. Tak hanya Hamas, namun gerakan Jihad Islam Palestina atau Al-Quds mendapat pelatihan serupa dari Iran. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat. Mereka melaporkan bahwa Iran secara teratur melatih
militan Palestina di Iran dan tempat lain. Namun mereka tidak memiliki indikasi adanya pelatihan kolektif sebelum serangan itu terjadi. Mereka pun tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Iran melakukan latihan khusus untuk mempersiapkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober silam. Di satu sisi, tentara Israel berbicara tentang peran Iran dalam membantu Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Hal itu disampaikan oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel pada Rabu 25 Oktober. Ia mengatakan Iran membantu Hamas secara langsung dalam bentuk dana, pelatihan, senjata, hingga teknologi. Taktik cerdik militan Hamas dalam penyerangan ke arah Israel, pasalnya Hamas menyusup ke Israel dari jalur Gaza melalui laut. Kondisi ini membuat militan Hamas dan tentara Israel terlibat adu tembak di perairan. Inilah rekaman video dramatis perang laut yang terjadi antara Israel dan Hamas. Adapun video tersebut telah dirilis oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF melalui akun Twitternya pada Rabu 25 Oktober. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan dua militan Hamas yang sedang berenang di tengah laut. Mengetahui hal tersebut, tentara Zionis langsung melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Bahkan kapal speedboat dikerahkan untuk menggagalkan aksi penyelinapan dari tentara Israel itu. Dalam keterangannya, IDF mengklaim adu tembak di laut itu terjadi di wilayah Sikim. IDF mengklaim tentara Israel berhasil menembak tewas dua militan Hamas. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh militan Palestina. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas telah melakukan serangan serupa ke Israel bagian selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari, sementara taktik serupa juga dilakukan oleh Brigade Al-Qassam pada Selasa 24 Oktober. Aksi baku tembak kembali terjadi antara Hizbullah dengan tentara Israel. Kondisi itu terjadi saat Israel melakukan serangan balas dendam di Lebanon Selatan. Israel mengklaim terjadi baku tembak secara intens dengan kelompok bersenjata Hizbullah selama beberapa jam. National News Agency mengatakan serangan itu terjadi pada Rabu 25 Oktober malam. Israel disebut melakukan pengeboman di pinggiran desa-desa Lebanon, Alma, Al-Sab, Ramia, Al-Dahira, dan Al-Boune. Hal tersebut disampaikan pula oleh pasukan pertahanan Israel IDF melalui akun Twitternya pada Kamis 26 Oktober. Mereka mengklaim Israel terlibat baku tembak dengan Hizbullah. Adapun ketegangan meningkat terjadi selama beberapa jam terakhir. Namun IDF mengklaim tentara Israel berhasil menyerang sebuah pos Hizbullah. Menurut sejumlah laporan media Israel, sirine terdengar beberapa kali di Israel bagian utara. Tak hanya itu, namun suara ledakan dari pencekatan rudal-rudal Iron Dome Israel juga terdengar di seluruh distrik di kota Tirus di Lebanon Selatan dan Bin Jibel. Perlawanan Islam di Irak melakukan operasi terhadap basis pendudukan Amerika Serikat di Irak. Adapun perlawanan itu dilakukan selama 9 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut,